Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa man sara bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan takdir Allah di tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan yang kita kenal sebagai musim ketaatan. Di dalamnya Allah telah menyamaikan benih-benih kebaikan dan tentunya kita berharap besar kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak keturunan beliau, serta para sahabat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, bulan Ramadan kita maknai sebagai hadiah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Terkhusus sebagai seorang muslim, kita menyadari dengan sepenuhnya bahwa di dalam kehidupan keseharian kita tentunya kita tidak terlepas dari kesalahan, kehilafan dan juga kelalaian. Sebagaimana disyaratkan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabin. Setiap anak turunan Adam akan melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan, yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampainya kita di bulan Ramadan kali ini juga kita maknai sebagai kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih ampunan Allah, karena bulan Ramadan ini juga bernama Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan ampunan. Dan kabar ini telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW dalam sabda beliau, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Di antara salat 5 waktu, antara salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dan antara Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah mukaffirat, penebus, penghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Idza ijtanabal kabair, selama kita menjauhi dosa-dosa besar dengan amal-amal kebaikan, maka itu menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Pemirsa hafizakumullah, di samping itu di bulan ini Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan perangkat-perangkat bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perangkat itu adalah puasa. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanannya kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan keyakinannya kepada Allah, wahtisaban serta mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian perangkat yang kedua adalah qiyam, berdiri solat di malam bulan Ramadan. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang qiyam Ramadan, yang berdiri melaksanakan solat di malam hari di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian halnya dengan keutamaan Lailatul Qadar. Nabi SAW juga bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar karena keimanannya kepada Allah dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semua ini tidaklah kita dapati kecuali di bulan Ramadan. Maka sungguh beruntunglah kaum muslimin yang ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena ini adalah wasilah bagi kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan maghfirah ini yang akan disediakan untuk mereka yang bertakwa. Sebagaimana di surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Di surah ini, di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bergegas, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mana ampunan dan surga Allah ini hanya diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Pertama, keberadaan syariat puasa di bulan Ramadan itu adalah menjadi madrasah bagi kita, menjadi tarbiyah bagi kita untuk mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan keberadaan bulan Ramadan itu sendiri dengan perangkat-perangkatnya yang saya sebutkan tadi, yakni puasa, salat tarawih atau qiyam, salat tahajud, salat witir yang kita lakukan di malam bulan Ramadan atau yang kita lakukan di Lailatul Qadar, itu adalah menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sangat disayangkan dengan adanya kemuliaan ini, keutamaan ini, ternyata masih ada di antara hamba-hamba Allah yang tidak mau, yang tidak ingin mendapatkan kemuliaan ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah sampaikan, "Raghima anfu abdin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yughfarullah." Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan dan ketika Ramadan selesai dia dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kenapa demikian, pemirsa yang dimuliakan Allah? Karena mereka melalaikan bulan Ramadan, mereka menyia-nyiakan bulan Ramadan, mereka acuh dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh selama bulan Ramadan. Maka mereka ini akan mendapatkan kerugian karena mereka telah menyia-nyiakan bulan yang mulia, bulan yang istimewa yang Allah sediakan untuk kita, yang Allah sediakan bagi kita dalam mendapatkan ampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allah memberkahi kita semua dengan memberikan taufiknya kepada kita semua
agar kita maksimal dalam menjadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lewati, dan semoga kita mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika kita selesai dari bulan Ramadan, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang bersih dari segala khilaf, hamba-hamba yang bersih dari noda-noda dosa dan maksiat, dan kita dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga berfaedah untuk kita semua, menjadi bahan renungan, ibrah dan pelajaran untuk kita semua, agar kita bisa memaksimalkan keberadaan kita di bulan Ramadan tahun ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.